Selamat pagi Papa Mama. Pagi Romo, Suster, Kurator, dan Bruder. Selamat pagi keluarga besar Bia MBK, peserta Komper, Paroki Tomang, dan semua yang menonton YouTube channel Bia MBK. Nama saya Kevin Christian. Saya Kamaria. Nama saya Vincentius. Nama saya Kak Jenny. Pada video kali ini, Kita sudah memasuki APP keempat dengan tema persaudaraan dalam dunia digital. dan minggu depan kita akan Memasuki perayaan Minggu Palma. untuk acara APP keempat pada video hari ini, Minggu tanggal 21 Maret 2021. Kita akan ditemani oleh Romo Nano dan frater-frater dari Karmel Raja Basa. Dengan acara yaitu Doa pembukaan, ice breaking, games yang seru, juga renungan dari Romo Nano tentunya. Dan tak lupa kita mendapat berkat dari Romo setelah kita doa penutup. baik kalau begitu Mari kita mulai video ini. dengan semangat. Dan hati yang gembira. Pasti semuanya dalam keadaan sehat, sukacita. Pertemuan APP keempat yang temanya adalah persaudaraan dalam dunia digital. Doa pembukaan yang akan akan didoakan oleh Renata. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang baik, terima kasih Engkau selalu merindukan kami untuk berkomunikasi, bersahabat, dan menyatukan diri dengan Dikau. Berkatilah hidup kami agar berbuah dalam persaudaraan dan persahabatan dengan sesama siapapun dan dimanapun, lewat cara atau media apapun, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nomor A, Natasha Baju. Ada? Kuning. Ya, kuning. Yo. Pos. Oh, ada baru. Komper A, Leon. Rambut. Hitam. Jadi kata digital sendiri kalau dikaitkan dengan teknologi adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual. Refleksi kita buat tema APP keempat. Apakah kita pakai digital ini untuk yang baik? Iya nih, digital kita saat ini untuk antar keluarga dipakai untuk kebaikan. Oma sama opa nggak di Jakarta, tapi tinggalnya di Semarang. Bisa video call buat say hi nggak sama opa? Kita akan temukan semuanya ini dimulai dari game di break room. Kita siap-siap ya, misah di ruangan masing-masing ya. Selamat bermain. Ini juga dari Perikop 1. Rebecca, oke. Rebecca sudah menemukan dari ayat berapa Rebecca? Ayat 4. Ayat 4. Katanya apa Rebecca? Tinggallah. Oke, bisa dibantu kakak sebutkan angkanya biar kita bisa tarik garis. 2, Oke, 4, 2, 2, 3, oke, 4, oke, 5, oke, 1. oke. Rebecca bisa dibacakan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah pada dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oke, terima kasih Rebecca. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Ini dari Perikop kedua. Dari ayat 9, 9. Katanya apa? seperti Oke, bisa dibantu kakak angkanya biar kita bisa tarik garis. 6, Oke, 1, 3, 4, 5, 2. oke, Seperti Bapa yang telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam aku itu. oke, terima kasih. Oke, jadi adik-adik game tadi itu
kan kita menghubungkan kata itu, ibaratnya kita di dalam dunia digital itu sebenarnya terhubung satu sama lain. Tetapi untuk kita terhubung dengan baik, kita tuh harus sabar tadi kan, mencari kata tersebut ada di ayat berapa. Terus kita juga harus menghormati dan menghargai teman yang lain. Jadi kan tadi bergantian tuh bacanya. Jadi kita harus ketika kita harus berbicara, kita berbicara. Ketika kita harus mendengarkan, kita mendengarkan. Jadi dari hal tersebut dapat terbentuk tuh komunikasi yang baik dan penuh kasih adik-adik. Oke, terima kasih. Saya Romo Nano, panggilannya Romo. Saya anggota Ordo Karmel. Romo tinggal di Wisma Karmel di Tosiga, jadi dekat sama gereja, ya. Jadi kalau kalian mau main-main ke sini boleh, tapi mungkin nanti tunggu pandeminya selesai. Ya, oke. Kan deg-degan. Jangan deg-degan. Duk. Kita have fun aja, nggak usah deg-degan. Oke? Yesus pokok anggur. Sekali lagi. Yesus pokok anggur. Yesus paling keren, sahabat semua. Ayo deket dia, dapat kasihnya. Yesus pokok anggur. Ayo Nat. Yesus pokok anggur. Tuhan Yesus sayang, cinta semua, tapi paling sayang anak MBK. Reverend. Yesus pokok anggur. Yesus pokok anggur. Yesus pokok anggur, kita rantingnya. Ayo jangan nganggur dengan firman-Nya. Refren. Yesus pokok anggur. Yesus pokok anggur. Yesus bersahaja, nggak pernah lelah. Jangan main aja, hasilkan buah. Yesus pokok anggur. Yesus pokok anggur. Oke, thank you semuanya. Sekarang Romo cuman kasih sedikit pesan aja. Dari perikop itu, tadi ada yang sempat baca keseluruhan nggak ya? Itu tentang apa ya? Tentang Yesus pokok anggur. Wah, pintar sekali. Pokok anggur yang benar. Pokok anggur. Nah, itu dia. Ya, jadi Yesus itu pokok anggur. Pokok anggur itu artinya dia batang dari sebuah pohon anggur, batang yang utama. Nah, sebagai batang yang utama, dia punya semua zat makanan di situ. Ya, dia punya semua zat makanan di situ yang dibagi-bagiin ke ranting-rantingnya atau cabang-cabangnya. Ya. Nah, kalau kita ada Yesus bilang dia adalah pokok, kita ini ranting. Nah, kita dapat makanan sebagai ranting, kita dapat makanan dari Yesus. Kalau kita nggak dapat makanan dari Yesus, makanya kita bisa-bisa mati, ya nggak bisa hidup. Tapi kalau kita dapat makanan dari Yesus, kita bisa hidup, bahkan menghasilkan buah. Nah, buah ini sangat penting. Kita diciptakan untuk menghasilkan buah. Buah itu artinya bukan buah kayak anggur, pisang, jeruk, apel begitu. Buah itu berarti ada hal-hal baik, betul sekali. Ada hal-hal baik yang perlu kita hasilkan dalam hidup kita setiap hari. Ya, misalnya tadi kalau dalam keluarga, karena opa-opanya jauh, ya mereka kan juga kangen sama kalian, pingin dengar suara kalian. Nah, kalau kalian bisa menghubungi opa-oma secara berkala, seminggu sekali misalnya, atau bahkan tiap hari kalau memang tidak terlalu sibuk, nah itu bagus. Itu memberi perhatian pada keluarga, pada orang yang lebih tua. Gitu juga kepada teman. Ya, itu salah satu contoh buah. Ada banyak sekali buah atau hal-hal baik dalam hidup kita. Semua yang bisa kita lakukan. Ya, Yesus adalah pokok anggur yang buahnya banyak sekali. Buah yang Yesus hasilkan adalah yang paling besar adalah keselamatan kita. Ya, Yesus wafat di salib sehingga kita diselamatkan dari
dosa-dosa. Harusnya kita ini yang dihukum karena kita berdosa. Tetapi Yesus memberikan dirinya mengambil tempat kita dan menerima hukuman buat kita, supaya kita nggak jadi dihukum. Itulah buah paling besar yang dihasilkan oleh Yesus. Nah, Yesus mengharapkan kita juga bisa menghasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup kita. Caranya gimana? Ya, terus punya relasi, punya hubungan sama Yesus. Kita nggak bisa jalan sendirian tanpa Yesus. Ya, waktu itu di video Romo udah ajarin 3 hal. Ada yang masih ingat gak ya kira-kira? 3 hal supaya punya hubungan sama C. Ya. Yang pertama apa? Doa. Yang kedua baca kitab suci. Yang ketiga ikut Ekaristi. Nah, itu penting sekali tuh, ya. Nah, jadi kita mesti nyambung terus, mesti connect terus. Jadi connect-nya bukan hanya sama teman atau sama keluarga lewat Zoom, lewat HP, lewat apapun juga. Tapi yang paling penting adalah connect sama Yesus. Dan itu paling gampang. Bahkan nggak perlu internet untuk connect sama Yesus, ya. Kalau sama Romo, sama kakak-kakak, ini masih perlu Zoom. Untuk bisa Zoom perlu internet. Kalau nggak ada internet nggak bisa connect, nggak bisa lihat wajahnya, nggak bisa dengar suaranya. Tapi sama Yesus, ya, kita nggak perlu Zoom, kita nggak perlu internet. Memang kita nggak selalu bisa dengar Yesus ngomong apa di telinga. Kita nggak bisa lihat Yesus datang di hadapan kita gitu, ya. Tetapi dia selalu bisa dengar kita, dia selalu bisa lihat kita, dan kita bisa merasakan kehadirannya di dalam hati kita. Makanya jangan pernah lupa connect sama Yesus, ya, supaya Yesus juga selalu tinggal di hati kita. Kalau kita nggak pernah connect sama Yesus, ya lama-lama Yesusnya juga nggak kerasan, nggak betah. Aku dicuekin terus nih sama Milano, aku dicuekin terus sama Natasha, aku dicuekin terus sama Neil gitu misalnya, ya. Karena nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah diajak connect. Akhirnya Yesusnya nggak betah, ya dia cari aja tempat yang memperhatikan, yang mau connect sama dia. Ya, jadi kita mesti connect terus. Nah, Yesus itu adalah pribadi yang sangat baik. Nah, kalau kita dekat dengan pribadi yang baik, kita jadi ikutan baik. Nah, jadi nanti kita juga bisa menghasilkan buah-buah yang baik seperti yang diharapkan Yesus itu. Begitu, ya, termasuk lewat yang tadi Kak Oci bilang, bagaimana sikap kita dalam memanfaatkan, menggunakan apa yang ada di dunia digital di sekitar kita. Kalian punya gadget, kalian punya HP, laptop, iPad, segala macam gadget, mungkin ada dalam jangkauan kalian, ya. Tapi kita diminta sama Yesus dengan apa yang ada pada kalian itu menghasilkan buah yang baik juga. Jadi gadgetnya bukan dipakai untuk nyenengin diri sendiri aja. Sesekali kita butuh main, kita perlu main game, oke. Tetapi itu sesekali, ya, bukan terus-terusan. Karena main itu buahnya bisa baik kalau terukur, ya. Terukur tentunya ya sebentar aja, gak terus-terusan. Itu bisa menyegarkan kita lagi, membuat semangat. Semangat untuk apa, Romo? Ya untuk belajar, untuk melakukan hal-hal yang lain yang perlu kita lakukan. Tapi kalau main terus, akhirnya kita bukan semangat lagi namanya, kita jadi ketagihan. Lalu kalau diberitahu, diomelin, dikasih tahu, ya, bukan diomelin, dikasih tahu, dengernya udah jadi diomelin deh. Akhirnya kalian malah ngomel balik. Nah, yang terjadi bukan buah yang baik, tetapi pertengkaran, lalu kemarahan, dan seterusnya. Ya, jadi gadgetnya harus digunakan dengan baik. Nah, kita bisa menggunakan gadget dengan baik kalau kita dekat sama Yesus itu tadi. Jadi kita punya hati yang baik, pikiran yang baik, lalu sadar gitu, oh iya ya, gadget saya ini memang berguna, tetapi harus saya gunakan juga untuk kebaikan.
kebaikan saya, kebaikan teman-teman, kebaikan keluarga saya, kebaikan orang-orang lain, gitu. Jadi berapa lama kamu pakai, untuk apa kamu pakai, ya itu sangat mempengaruhi apakah kamu akan menghasilkan buah-buah yang baik atau yang jelek. Ya, pakai untuk belajar, bagus. Pakai untuk bantu teman-teman yang kesulitan belajar, bagus. Pakai untuk menghubungi opa-oma di luar kota yang jauh, bagus. Ya, pakai untuk misalnya kamu punya bakat apa di video, di-upload di YouTube, bagus. Atau kamu ada banyak cara deh, ya. Ada banyak cara. Yang penting gadget itu digunakan bukan untuk menyenangkan diri sendiri saja, ya. Kalaupun untuk kesenangan, ya sedikit, benar-benar fungsinya untuk menyegarkan kembali, untuk memberi semangat kembali. Ya, tapi habis itu kita perlu belajar, kita perlu bekerja, kita perlu menghasilkan hal-hal yang baik, buah-buah yang baik. Yang berbakat nari, bisa nari, terus di video, yang bernyanyi, bisa bernyanyi, yang bisa sulap barangkali, yang beatbox tadi siapa Ken tadi, ya. Siapapun yang punya bakat bisa memanfaatkan teknologi, gadgetnya, device-nya untuk mengembangkan bakatnya, untuk bisa bantu orang lain, memberi inspirasi buat orang lain, buat bantu teman-teman yang kepingin tapi belum bisa, gitu. Seperti itu, ya. Jadi pertama-tama kuncinya kita harus punya kebaikan dalam diri kita, dan itu kita bisa dapat dari Yesus. Makanya tinggallah dalam Yesus, tinggallah dalam si pokok anggur itu, namanya Yesus. Harus connect terus, setiap hari jangan pernah lupa connect sama Yesus, supaya hati kita dekat sama hatinya Yesus. Terus hati kita juga jadi ikutan baik kayak hatinya Yesus. Dan pikiran-pikiran kita juga diisi hal-hal baik. Akhirnya kita juga terbiasa dan dia bisa melakukan hal-hal baik seperti dilakukan Yesus. Ya, itu namanya kita menghasilkan buah. Kalau kita terpisah dari Yesus, nah itu kita mulai susah deh. Ya, kita mulai hatinya mulai kotor, hatinya mulai gelisah, hatinya mulai sedih gitu. Ya, jadi Yesus itu pokok anggur. Pokok anggur itu artinya dia batang dari sebuah pohon anggur, batang yang utama. Nah, sebagai batang yang utama, dia punya semua zat makanan di situ. Ya, dia punya semua zat makanan di situ yang dibagi-bagiin ke ranting-rantingnya atau cabang-cabangnya. Ya, Yesus bilang dia adalah pokok, kita ini ranting. Nah, kita dapat makanan sebagai ranting, kita dapat makanan dari Yesus. Kalau kita nggak dapat makanan dari Yesus, makanya kita bisa-bisa mati, ya nggak bisa hidup. Tapi kalau kita dapat makanan dari Yesus, kita bisa hidup, bahkan menghasilkan buah. Nah, buah ini sangat penting. Kita diciptakan untuk menghasilkan buah. Buah itu artinya bukan buah kayak anggur, pisang, jeruk, apel begitu. Buah itu berarti ada hal-hal baik, betul sekali. Ada hal-hal baik yang perlu kita hasilkan dalam hidup kita setiap hari. Ya, misalnya tadi kalau dalam keluarga, karena opa-opanya jauh, ya mereka kan juga kangen sama kalian, pingin dengar suara kalian. Nah, kalau kalian bisa menghubungi opa-oma secara berkala, seminggu sekali misalnya, atau bahkan tiap hari kalau memang tidak terlalu sibuk, nah itu bagus, itu memberi perhatian pada keluarga, pada orang yang lebih tua. Gitu juga kepada teman, ya itu salah satu contoh buah. Ada banyak sekali buah atau hal-hal baik dalam hidup kita. Semua yang bisa kita lakukan. Ya, Yesus adalah pokok anggur yang buahnya banyak sekali. Buah yang Yesus hasilkan adalah yang paling besar adalah keselamatan kita. Ya, Yesus wafat di salib
sehingga kita diselamatkan dari dosa-dosa. Harusnya kita ini yang dihukum karena kita berdosa. Tetapi Yesus memberikan dirinya mengambil tempat kita dan menerima hukuman buat kita, supaya kita nggak jadi dihukum. Itulah buah paling besar yang dihasilkan oleh Yesus. Nah, Yesus mengharapkan kita juga bisa menghasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup kita. Caranya gimana? Ya, terus punya relasi, punya hubungan sama Yesus. Kita nggak bisa jalan sendirian tanpa Yesus. Ya, waktu itu di video Romo udah ajarin tiga hal supaya punya hubungan sama C. Ya. Yang pertama apa? Doa. Yang kedua baca kitab suci. Yang ketiga ikut Ekaristi. Nah, itu penting sekali tuh. Ya. Nah, jadi kita mesti nyambung terus, mesti connect terus. Jadi connect-nya bukan hanya sama teman atau sama keluarga lewat Zoom, lewat HP, lewat apapun juga. Tapi yang paling penting adalah connect sama Yesus. Dan itu paling gampang. Paling gampang. Bahkan nggak perlu internet untuk connect sama Yesus. Ya, kalau sama Romo, sama kakak-kakak, ini masih perlu Zoom. Untuk bisa Zoom perlu internet. Kalau nggak ada internet nggak bisa connect, nggak bisa lihat wajahnya, nggak bisa dengar suaranya. Tapi sama Yesus, ya, kita nggak perlu Zoom, kita nggak perlu internet. Memang kita nggak selalu bisa dengar Yesus ngomong apa di telinga. Kita nggak bisa lihat Yesus datang di hadapan kita gitu, ya. Tetapi Dia selalu bisa dengar kita, Dia selalu bisa lihat kita, dan kita bisa merasakan kehadirannya di dalam hati kita. Makanya jangan pernah lupa connect sama Yesus. Yesus itu adalah pribadi yang sangat baik. Nah, kalau kita dekat dengan pribadi yang baik, kita jadi ikutan baik. Nah, jadi nanti kita juga bisa menghasilkan buah-buah yang baik seperti yang diharapkan Yesus itu. Begitu, ya, termasuk lewat yang tadi Kak Oci bilang, bagaimana sikap kita dalam memanfaatkan, menggunakan apa yang ada di dunia digital di sekitar kita. Kalian punya gadget, kalian punya HP, laptop, iPad, segala macam gadget, mungkin ada dalam jangkauan kalian, ya. Tapi kita diminta sama Yesus dengan apa yang ada pada kalian itu menghasilkan buah yang baik juga. Jadi gadgetnya bukan dipakai untuk nyenengin diri sendiri aja. Sesekali kita butuh main, kita perlu main game, oke. Tetapi itu sesekali. Jadi gadgetnya harus digunakan dengan baik. Nah, kita bisa menggunakan gadget dengan baik kalau kita dekat sama Yesus itu tadi. Jadi kita punya hati yang baik, pikiran yang baik. Lalu sadar gitu, oh iya ya, gadget saya ini memang berguna, tetapi harus saya gunakan juga untuk kebaikan. Dan itu kita bisa dapat dari Yesus. Makanya tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam si pokok anggur itu, namanya Yesus. Yesus pokok dan kita jarangnya tinggal di dalam.
very good. Oke. Kayaknya itu dulu dari Romo. Ya, intinya kita harus tinggal dalam Yesus, si pokok anggur yang baik itu, supaya kita dapat hal-hal baik dari Yesus dan kita bisa juga menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang diharapkan oleh Yesus. Begitu anak-anakku terkasih. Ya Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, sahabat sepanjang kami, terima kasih untuk karunia zaman perubahan teknologi informasi dan komunikasi digital yang menjadi sarana kami hidup bersaudara dan bersahabat satu dengan yang lain. Semoga kami umat-Mu menjadi tanda dan sarana persatuan dengan Engkau. Semoga dalam menjalin pertemanan, cara berperukun dan setia menjadi saksi kabar gembira dan nilai-nilai Injil dalam dunia digital. Semoga komunikasi kami menjadi komunikasi yang mengasihi, memberkati, dan mengampuni. Dorongan kami pula yang Roh Kudus agar dengan bijaksana mampu menggunakan internet dan media sosial sebagai sarana untuk berbagi dan solidar dengan sesama yang membutuhkan. Demi Kristus Tuhan yang mengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama di Engkau, Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Amin. Semoga saudari-saudara sekalian beserta seluruh keluarga, doa, niat, dan usaha kita, serta setiap orang yang kita doakan, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Acara kita sudah selesai. Ya, semuanya udah kita laksanakan dari berdoa, pembukaan, sudah ada virtual choir-nya, lalu ice breaking, dan renungan yang tadi luar biasa sekali dari Romo Nano. Teman-teman bisa bergembira bersama. Sebelumnya, terima kasih kepada Teman-teman, kakak-kakak, papa, dan mama. Romo, suster, frater, dan bruder Yang telah bersama selama 4 kali APP. acara sudah selesai. Mari siapkan Paskah. Terima kasih sudah menonton YouTube channel Dia MBK. Jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like juga ya videonya. Terima kasih sudah follow Instagram Dia MBK.Tomang. Sampai jumpa.